Halo, kembali lagi bersama saya. Kita akan membedah materi tentang pelayanan publik yang ada pada tes karakteristik pribadi. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus tahu kalau pelayanan publik yang baik itu mencerminkan pemerintahan yang berintegritas. Pelayanan publik ini juga salah satu fungsi utama di dalam pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Pelayanan publik juga menjadi tolak ukur kinerja dari aparatur negara dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Definisi dari pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata, meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, meningkatkan kualitas hidup warga negara melalui pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel. Prinsip dasar pelayanan publik. Yang pertama ada transparansi. Di sini transparansi yaitu keterbukaan di dalam memberikan informasi baik itu prosedur, biaya, dan juga syarat. Yang kedua ada akuntabilitas. Di sini akuntabilitas berdefinisi pertanggungjawaban hasil pelayanan kepada yang dilayani. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu pelayanan yang cepat, hemat, dan tidak berbelit-belit. Yang keempat ada keadilan dan kesetaraan. Semua warga berhak mendapatkan layanan tanpa ada diskriminasi atau perbedaan. Dan yang terakhir ada responsivitas, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan dari masyarakat. Lanjut ke nilai-nilai yang ada dalam pelayanan publik. Di sini nilai dalam pelayanan publik ada 5. Yang pertama, ada integritas, yaitu sikap jujur, tidak menyalahgunakan hak dan wewenang, sehingga dapat bebas dari kegiatan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ada profesionalisme. Di sini profesional yaitu berarti melayani dengan kemampuan dan etika kerja yang tinggi sesuai dengan kompetensi yang dipunya oleh pelayan publik. Yang ketiga ada dedikasi. Dedikasi berarti tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan. Yang keempat ada empati. Empati berperan memahami kebutuhan dan kondisi dari masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab atau akuntabilitas, yaitu siap mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan. Etika dari pelayanan publik. Nah, di sini etika pelayanan publik adalah pedoman moral yang harus dilakukan dalam mengatur perilaku petugas yang memberikan pelayanan. Ciri etika pelayanan publik. Yang pertama, harus ramah dan sopan kepada masyarakat, sehingga tidak membeda-bedakan status sosial. Setelah itu ada sikap jujur dan terbuka terhadap informasi. Dan harus disiplin di dalam memanajerial waktu. Dan yang terakhir adalah tidak meminta imbalan kecuali di luar ketentuan atau peraturan di dalam pelayanan publik. Hambatan di dalam pelayanan publik. Nah, ada beberapa faktor penghambat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan benar. Yang pertama ada birokrasi berbelit-belit di dalam suatu instansi atau kantor sehingga dapat mempersulit pelayan maupun yang dilayani. Yang kedua ada kurangnya kompetensi dari pegawai sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak tepat sesuai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga ada minimnya sarana dan prasarana dapat menghambat dalam pelayanan publik. Yang keempat adanya
kekurangan dari transparansi atau keterbukaan, dan juga pengawasan dari instansi atau kantor terkait yang melakukan pelayanan publik. Dan yang terakhir, biasanya ada rendahnya integritas dan juga sikap disiplin dari pegawai yang melakukan pelayanan publik. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan upaya peningkatan kualitas di dalam pelayanan publik. Yang pertama ada langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu berupa melakukan peningkatan kompetensi dan pelatihan untuk pegawai yang melakukan pelayanan publik. Yang kedua, adanya menggunakan teknologi digital seperti e-government atau aplikasi online lainnya. Yang ketiga, ada penyederhanaan prosedur layanan sehingga dapat mempermudah yang melayani dan juga yang dilayani. Yang keempat, ada penguatan di bagian pengawasan dan mekanisme pengaduan dari masyarakat. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atau SKM, sehingga kita dapat mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari pelayanan publik yang telah dilakukan suatu instansi atau kantor tertentu. Ada banyak inovasi di dalam pelayanan publik. Salah satunya aplikasi pelayanan daring atau online dan juga sistem antrian digital seperti yang ada pada banyak bank. Dan yang ketiga ada pelayanan terpadu satu pintu dan juga mobil keliling administrasi kependudukan. Itu adalah salah satu contoh inovasi pelayanan publik sehingga bertujuan untuk mempercepat, mempermudah dan meningkatkan kualitas dari layanan. Yang terakhir ada keadilan di dalam pelayanan publik. Nah, di sini pelayanan publik harus dilaksanakan secara adil, yaitu semua warga memiliki hak yang sama untuk dilayani. Tidak boleh ada diskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, jabatan, atau ekonomi. Nah, pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan hanya dari kedekatan pribadi. Saya rasa cukup untuk materi yang menyangkut pelayanan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengetahuan yang saya bagikan ini dapat menambah wawasan baru untuk ilmu Anda. Sampai bertemu di materi dan pembahasan selanjutnya. Terima kasih.